A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan lumba-lumba hobinya bercanda. Mari berlomba selagi kita bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat indah dari guru kita Ustadz Adi Hidayat LC, yang mana beliau menyampaikan bahwa jika kita tidak bisa berlomba dengan orang soleh untuk meningkatkan kebaikan, sebaiknya kita berlomba dengan sang pendosa dalam memperbaiki diri. Nah, kalimat ini sebuah nasihat agar kita selalu berlomba dalam hidup ini. Karena sejatinya yang kita tuju hanya satu, surga. Sedangkan pilihannya ada dua, surga dan neraka. Adapun untuk bisa meraih surga itu, kita harus menjadi orang yang baik. Dan di bumi ini, di dunia ini adalah tempatnya kita berlomba untuk hal tersebut. Jika kita selamat selama di dunia, maka insya Allah sampai kita kepada surganya Allah. Dan dunia ini memang tempatnya berlomba-lomba. Sebagaimana baru beberapa bulan yang lalu kita melihat bagaimana perlombaan sepak bola antar negara yang akhirnya ada pemenangnya. Itu adalah perlombaan. Begitu pula dengan hidup kita. Kita ini sedang berlomba untuk menuju satu tujuan, yaitu surganya Allah. Dan ketika berlomba, kita akan mendapatkan sebuah semangat karena kita memiliki tujuan. Begitu pula hari ini yang sedang viral, bagaimana anak-anak berlomba dalam hal lato-lato. Nggak kebayang, semalam bangun pas qiyamul lail, masih ada aja anak yang membunyikan lato-lato. Ini sebuah virus yang sejatinya baik jika dilakukan untuk sesuatu yang baik. Misalkan semangat itu adalah untuk berlomba bagaimana bisa sholat subuh berjamaah, berlomba bagaimana berbuat baik kepada orang tua, berlomba bagaimana selalu bersama Al-Quran, berlomba bagaimana banyak sedekah, berlomba bagaimana menyenangkan para guru-guru yang menjadi wasilah ilmu. Nah, jika hal itu yang hadir dalam diri kita, maka itu adalah kebaikan. Tetapi jika sebaliknya, maka kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari itu. Nah, hari ini di mana-mana setiap anak-anak kalau kita lihat selalu pegang lato-lato. Harapannya kalau misalkan sudah besar nanti mereka pegangnya tasbih. Itu harapan. Tak apa-apa kita berharap. Karena justru dengan harapan itu kita memiliki sebuah goal yang itu bisa membuat kita semangat. Oleh karenanya, dalam hal berlomba ini kita perlu untuk selalu menyiapkan diri agar kita menjadi yang terbaik dalam hal itu. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk menyiapkan
mengerahkan segala skill kita, kemampuan kita, fokus kita agar perlombaan hidup ini bisa mencapai tujuan dengan predikat makbul, diterima, terutama diterima oleh Allah. Amalan kita, baca Quran kita, sedekah kita, sholat kita, ruku kita, sujud kita, semuanya kita harus berlomba bagaimana supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang itu tidak bisa, kita tidak bisa berlomba dengan orang-orang yang soleh seperti Imam Syafi'i yang dia bisa hafal Quran di usia masih belia, dengan para masyayikh yang lain yang hobinya gemar membaca buku dan sujudnya panjang, rukunya tidak ada duanya. Jika kita belum mampu untuk bisa melakukan itu, maka kata Ustadz Hadi Hidayat Hafizahullah Ta'ala adalah bagaimana kita berlomba dengan seorang pendosa yang kesehariannya mungkin maksiat, yang beberapa hari belakangan selalu tidak taat kepada Allah, tapi dia berusaha untuk menjadi baik, memperbaiki dirinya agar yang kelam, yang rusak itu diperbaiki menjadi baik, sehingga bisa mendapat derajat hamba yang diterima tobatnya. Ini adalah dua hal yang memang selalu terjadi dalam hidup ini. Dan kita dianjurkan untuk tadi, jika kita belum mampu untuk berlomba dengan orang-orang baik sekaliber Ustadz Hadi Hidayat yang hafalnya luar biasa, maka mari kita berlomba dengan orang-orang yang sudah buruk tapi dia punya harapan, punya semangat memperbaiki diri sehingga ia bisa kita tiru. Minimal kita bisa menang melawan mereka jika kita tidak bisa menang melawan orang-orang yang baik. Namun semua ini teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena kemampuan kita. Apalah kemampuan kita? Sebagaimana dalam sebuah zikir, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali miliknya Allah. Maka segala sesuatu jika tanpa pertolongan Allah, apalah dayanya kita? Kita tak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa kita mengupayakan segala sesuatu jika Allah tidak berkehendak, atau tidak ada yang Allah berikan kemampuannya kepada kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhir video ini saya berharap, dan mari kita berharap agar Allah jadikan kita hamba-hamba yang senang berlomba dalam kebaikan, dalam dua hal tadi, berlomba dengan orang-orang yang soleh untuk meningkatkan kebaikan, atau berlomba memperbaiki diri dengan orang-orang yang salah agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersih. Dan itu semua semoga Allah berikan kemampuan kepada kita, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu berusaha baik dan selalu memperbaiki diri, selalu bertobat, sehingga nanti ketika kita kembali kepadanya, kita dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Maka mudah-mudahan dengan semangat tadi, Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beramal baik, sehingga masa lalu kita, masa kelam kita, nokta-nokta hitam kita, catatan-catatan buruk kita dihapus dan berubah menjadi catatan kebaikan. Barakallahu fikum. Kebaikanmu adalah kebahagiaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.